Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anakku yang soleh-solehah, pada hari ini hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 kita bisa berjumpa lagi walaupun lewat video ini ya. Ibu harap kalian tetap terus semangat untuk belajar dan tentunya berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembahasan hari ini Ibu akan menyampaikan tentang menentukan ide pokok suatu paragraf. Seperti yang kalian tahu, paragraf itu adalah sebuah tulisan yang terdiri dari beberapa kalimat. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi kalau kita bisa simpulkan, yang dimaksud dengan ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu sendiri disajikan dalam bentuk kalimat utama. Nah, di mana letaknya kalimat utama itu? Kalimat utama bisa ada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir. Nah, misalkan Ibu akan memberikan salah satu contoh. Kalian lihat ya. Di paragraf yang pertama, bacaan gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda-beda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, dalam paragraf tersebut kalian mungkin sudah bisa, ada yang bisa kan menentukan yang mana yang termasuk ide pokok. Nah, coba ya, mungkin sebagian sudah ada yang bisa. Dalam paragraf tersebut yang menjadi kalimat pokok adalah kalimat yang pertama, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain itu dinamakan dengan kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu fungsinya untuk memperjelas dari seluruh isi bacaan yang ada pada paragraf. Nah, nanti dalam modul yang Ibu sajikan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menentukan ide pokok dari paragraf yang tertera di sana ya. Mudah-mudahan kalian bisa dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tentang gambar ilustrasi. Nah, dalam ini di layar mungkin nanti ya kalian akan lihat nih, ada gambar mengenai yang berkenaan tentang dua orang laki-laki, yaitu Pak Rudi dan Edo yang sedang berbincang-bincang di dekat kandang kelinci. Nah, itu terdiri dari 4 gambar. Nah, dari 4 gambar tersebut kalian bisa ya dibaca ceritanya, alur ceritanya. Nah, yang ingin Ibu sampaikan, gambar-gambar tersebut itu adalah merupakan rangkaian dari sebuah cerita. Nah, dan gambar-gambar itu ada termasuk kepada gambar ilustrasi. Jadi kalian tahu kan gambar ilustrasi apa itu? Gambar ilustrasi itu adalah gambar yang mendukung sebuah bacaan. Jadi tujuannya adalah untuk memperjelas bacaan atau sebuah cerita dan juga untuk menarik minat pembaca. Jadi kan kalau kita misalkan melihat gambar-gambar kan kita suka tertarik ya kalau kita melihat cerita yang bergambar. Nah, selain dari gambar cerita yang ada di layar ya, ada lagi yang termasuk gambar ilustrasi. Contoh-contohnya adalah yang pertama komik. Nah, ada yang tahu kan komik apa? Kemudian ada pamflet, terus ada cover buku ya, ada juga kartun dan ada juga gambar karikatur. Ya, mungkin nanti kalian bisa mencari mana yang termasuk pamflet, yang termasuk cover, yang termasuk karikatur ya, yang mana. Dan untuk selanjutnya Ibu akan memberikan latihan lagi. Jadi untuk pertemuan kali ini ada 2 latihan ya. Nanti di modulnya kalian diisi, Ibu akan memberikan 3 buah gambar. Nah, nanti kalian bisa menjelaskan apa yang ada di gambar-gambar tersebut, ditulis ya dengan serapih mungkin ya, berdasarkan kemampuan kalian sendiri ya. Mungkin itu dari Ibu, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semangat ya terus.
Ibu tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.